Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pembahasan pada bab termokimia, yaitu tentang perubahan entalpi standar atau dengan simbol delta H0. Apa itu perubahan entalpi standar? Yaitu perubahan entalpi yang diukur pada kondisi standar, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Jadi 1 atmosfer itu adalah pada kondisi kehidupan kita sehari-hari, tidak di atas gunung atau tidak di lubang, karena memang pada keadaan biasa yaitu tekanan udara di sekitar kita adalah pada 1 atmosfer. Apakah yang dipakai untuk satuan dari delta H0? Yaitu kilojoule per mol. Maksudnya per mol adalah per mol di sini adalah untuk 1 mol zat yang terlibat. Untuk 1 mol zat yang terlibat biasa disebut dengan perubahan entalpi molar standar. Perubahan entalpi yaitu untuk reaksi-reaksi kimia atau perubahan kimia dan juga bisa untuk perubahan fisika. Jadi tidak terbatas hanya untuk perubahan kimia saja atau reaksi kimia saja ya. Perubahan fisika itu misalkan penguapan seperti itu juga memiliki harga delta H0. Untuk jenis yang pertama yaitu delta H formation standar atau perubahan entalpi pembentukan standar. Yang perlu dicermati adalah di sini formation, berarti di sini maksudnya adalah pembentukan 1 mol senyawa. Nah, kalau disebut pembentukan berarti nanti di ruas kanan zatnya atau senyawanya kita taruh di ruas kanan. 1 mol senyawa berarti maksudnya di ruas kanan itu memiliki nilai koefisien atau angka koefisiennya adalah 1. Kemudian delta H F0 itu adalah dari unsur-unsurnya. Nah, tolong diingat dalam kehidupan kita sehari-hari gas oksigen kita tuliskan sebagai O2, nitrogen N2, hidrogen H2. Dan tolong diingat juga untuk molekul unsur pada senyawa halogen. Apa itu halogen? Yaitu yang ada di golongan 7A, yaitu FCl-BrI. Ini nanti dalam penulisan unsurnya yaitu dituliskan dalam bentuk molekul diatomik, F2, Cl2, Br2 dan I2. Ini Cl ya, L, huruf L kecil. Nah, kemudian delta HF0 untuk unsur atau molekul unsur. Kalau unsur itu yang seperti ini dibaca delta HF0, logam natrium. Kalau molekul unsur seperti ini tadi disebut dengan molekul unsur. Delta HF0 gas oksigen ini selalu harganya sama dengan 0 ya. Jadi delta HF0Na itu nilainya adalah 0. Delta HF0O2 gas O2 adalah juga 0. Nah, kalau kita buatkan skemanya yaitu tadi delta HF0 atau entalpi pembentukan standar itu tadi dari unsurnya, berarti untuk unsurnya kita taruh di ruas kiri sebagai reaktan. Kemudian untuk unsurnya bisa 2 jenis, bisa 3 jenis, atau terserah nanti tergantung dari senyawa yang dibentuk.
Kemudian tadi pembentukan 1 mol senyawa, berarti ruas kanan koefisiennya 1. Berarti di sini kita tuliskan koefisiennya 1. Maksudnya apa? Ini berarti menunjukkan dia adalah 1 mol, ya. Produk, yaitu senyawa yang dibentuk kita tempatkan sebagai produk. Terus harganya adalah delta HF0, atau seringkali tidak dituliskan F-nya sehingga kita tuliskan delta HF0, harganya berapa dengan satuan nanti kilo joule per mol. Ya. Sekarang kita buat contoh, yaitu bagaimanakah persamaan termokimia delta HF0 dari amonium klorida, yaitu min 314,4 kJ per mol. Nah, tadi kita ke definisi dulu, bahwa tadi pengen apa? Membentuk 1 mol senyawa. Senyawa yang dibentuk apa? Amonium klorida. Berarti amonium klorida kita taruh di ruas kanan, yaitu NH4Cl. Itu ya. Di sini ada satuannya kilojoule per mol, berarti di sini koefisiennya 1. Ya. Kemudian tadi dari unsurnya, berarti ini kita perinci ini unsurnya apa saja. Ada N2, ada H2, dan ada Cl2. Nah, ini dalam kondisi standar, yaitu ini adalah gas, ini juga gas, ya. Kemudian kita lihat persamaan reaksinya ini sudah setimbang atau belum, kanan antara kiri sudah setara belum. Di sini N-nya 1 kali N 1, di sini 2, berarti supaya sama dengan 1. Berarti di sini kita lengkapi sama dengan koefisiennya setengah, begitu. Ya, jadi kenapa setengah? Karena setengah kali 2 itu kan sama dengan 1. Di ruas kanan tadi sudah terkunci, dia N-nya adalah sejumlah 1. Kemudian H di ruas kanan, 4 kali 1, 4. Berarti 4 itu sama dengan 2 kali berapa? Bagus, yaitu 2 kali 2. Kemudian Cl-nya 1 kali 1, 1. Di sini 2, berarti biar sama dengan ruas kanan, berarti di sini harganya setengah, ya. Terus persamaan termokimianya, yaitu persamaan reaksi seperti ini, harus dilengkapi dengan ini delta H-nya. Delta H-nya adalah harganya tadi min delta H-nya, delta H0-nya adalah min 314,4 kilojoule per mol. Nah, penulisan per mol ini berarti menunjukkan tadi bahwa dia bekerja pada koefisien 1, ya. Harap diteliti. Kemudian yang kedua adalah delta H decomposition standar. Apa itu? Yaitu penguraian 1 mol senyawa. Nah, dinamakan aja penguraian, berarti bagaimana? Dia yang terurai tadi di ruas kiri. Di ruas kiri, berarti bagaimana ruas kirinya? Dia ruas kirinya berkoefisien sama dengan 1, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau tadi delta HF itu dari unsurnya, yang ini adalah kebalikannya, menjadi unsur-unsurnya.
Nah, karena delta HF dan delta HD itu berkebalikan, maka disimbolkan delta HF0 sama dengan min delta HD0 ya. Jadi kalau sekarang kita bahas lagi yang persamaan termokimia pembentukan, kalau misalkan kita diminta menuliskan persamaan reaksi termokimianya ini, persamaan reaksi dari penguraian. Nah, jadi kalau di sini penguraiannya, contoh delta HD0 dari NH4Cl, itu bagaimana penulisan persamaan termokimianya? Tinggal kita tuliskan tadi. Kalau penguraian 1 mol senyawa berarti kita taruh di ruas kiri. Berarti 1 NH4Cl terurai menjadi apa? Setengah N2 gas ya, ditambah 2H2 gas ditambah setengah Cl2 sebentar, tambah setengah Cl2 gas. Nah, yang perlu diperhatikan adalah karena tadi untuk delta HF-nya itu min, kalau yang delta H pembentukan yaitu berkebalikan, maka di sini delta H0-nya adalah berapa? Ini berkebalikan di sini adalah plus 314 kilojoule gitu ya. Bagaimana? Bisa ya, pasti bisa.